Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 20. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Makalah hati Yesus oleh belas kasihan mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik dari cerita ini adalah dua orang buta di pinggir jalan. Kemungkinan ini mungkin keperluan kebutuhannya ingin melihat, dan ada pribadi yang bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi butuh melihat, ada pribadi, anak Allah, anak Daud, Mesias, Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhannya, membuat mereka melihat. Jadi sekarang ada kesempatan orang ini. Dia butuh sesuatu, sesuatu itu ada yang memiliki. Bagaimana orang-orang buta ini menggunakan kesempatan ini? Dan kita tahu orang-orang buta ini terus berseru. Berseru minta dikasihani. Dan kita tahu Tuhan mengasihi mereka, memberi kasihan kepada mereka, mereka sembuh. Dan sesudah sembuh, mengikut dia. Ayat 34 itu, lalu mengikut dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu sudah pernah mengambil kesempatan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu sudah pernah mengambil keputusan itu, mengambil kesempatan. Orang-orang buta ini mengambil kesempatan dan memperolehnya, tapi sesudah itu mengikut dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melanjutkan keputusan kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Kita yang masih punya kesempatan, mari kita terus mengikut dia. Bapak Ibu ada kesempatan untuk ikut dia, melayani dia. Mungkin Bapak Ibu merasa, aku tidak punya apa-apa. Tidak bisa seperti itu. Semua orang percaya diberi kemampuan untuk melayani Tuhan. Yang punya duit dan murah hati, silakan menolong orang-orang yang kekurangan, menolong hamba Tuhan yang melayani di tempat-tempat yang terkecil, yang finansialnya kurang, atau Bapak Ibu menolong penginjil-penginjil yang melayani di daerah-daerah terpencil,
Tapi mungkin ibu aku enggak, bapak ibu mungkin aku enggak punya duit. Bapak ibu punya yang lain. Ada yang beralasan, saya sudah tua. Bapak ibu yang sudah tua punya banyak pengalaman untuk memberi nasihat kepada yang muda. Melayani melalui menasihati. Semua orang Kristen pasti bisa berdoa, paling tidak. Jadi bisa melayani dengan doa, mendoakan. Bagi Bapak Ibu yang sudah tua seperti saya ini, sudah 75 tahun, selagi ada kesempatan mari kita tetap melayani. Saya sudah pensiun, tapi mau menggunakan hidup saya tetap melayani. Makanya saya membuat ini, video ini, renungan ini. Terus melayani. Saya masih berusaha nulis buku. Saya masih berusaha belajar dan masih ada kesempatan berkhotbah. Paling tidak 2 bulan sekali saya berkhotbah. Saya mengajar sekolah minggu, kelas dewasa ya. Jadi Bapak Ibu kalau tua justru punya pengalaman yang banyak sekali yang bisa saudara sharing kepada mereka yang muda. Ini kesempatan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, sama seperti orang buta itu mengambil kesempatan minta kepada Tuhan Yesus, tapi sesudah itu mengikut Dia. Mari kita gunakan kesempatan selagi kita hidup untuk melayani Dia dengan kemampuan yang ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk ikut Engkau ambil bagian di dalam pelayanan. Mohon Tuhan, kami yakin, ya Roh Kudus, kuatkanlah kami, supaya kami bertindak di dalam melayani Engkau. Arahkan kami, pelayanan apa yang kami lakukan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. COVID belum selesai. Mari kita kalau pergi pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan. Kalau tidak penting tidak pergi. Seperti saya di rumah terus ini. Kebanyakan waktu maksud saya. Ada kalanya pergi juga, tapi kebanyakan waktu di rumah. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.